Podcast mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast BPK. Pada podcast kali ini, kita akan membahas topik yang begitu hangat diperbincangkan di masyarakat luas belakangan ini. Hari ini, kita akan membahas mengenai korupsi bantuan sosial COVID-19. Informasi pertama datang dari Lembaga Antirasuah. Ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. 3 dari 5 orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 dihadirkan oleh KPK selama konferensi pers rangkaian operasi tangkap tangan yang telah digelar KPK sejak 5 Desember lalu. KPK juga menghadirkan barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang tunai sebesar 14,5 miliar rupiah dalam berbagai mata uang. 2 orang tersangka lagi yaitu Juliari Peter Batubara dan seorang pejabat pemuat komitmen Kementerian Sosial RI berinisial AW tidak tampak selama acara berlangsung dan sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia Barat pada Minggu dini hari, lobi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said ini dihebohkan dengan kehadiran Menteri Sosial Juliari Batubara. Juliari tampak berjalan santai dengan pengawalan beberapa petugas KPK dan beberapa orang polisi. Sudah 2 tahun lamanya kita berada di masa yang sulit. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia muncul pada bulan Maret tahun 2020. Sejak itu, kasus COVID-19 semakin bertambah setiap harinya. Ribuan masyarakat terdampak oleh pandemi ini, baik masyarakat yang ikut terpapar COVID-19 hingga dampak lain yang juga mempengaruhi kehidupan masyarakat banyak, yaitu melemahnya keadaan ekonomi di masyarakat. Untuk membatasi penularan COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pembatasan aktivitas yang kemudian disebut social distancing. Pemerintah melakukan berbagai cara untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah dengan menyalurkan bantuan sosial. Namun, penyaluran aneka rupa bantuan sosial bernilai sekitar 2.285 triliun rupiah untuk korban wabah COVID-19 diduga menyimpang dan salah sasaran. Hal ini terlihat dari buruknya regulasi penyaluran dana bantuan sosial COVID-19 dan koordinasi dari pemerintah. Tak lupa juga kacaunya proses pendataan data masyarakat yang berhak untuk menerima data bantuan sosial COVID-19. Untuk membahas isu tersebut, pada hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Mas Riki. Kepada Mas Riki, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nat. Seperti yang kita ketahui, hal ini baru saja disoroti oleh kalangan pegiat anti korupsi setelah Badan BPK menemukan berbagai dugaan penyimpangan dana bansos untuk seluruh wilayah Indonesia. Penyebab masalah tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kebijakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Lemahnya koordinasi Kementerian Sosial dan lembaga daerah juga menjadi penyebab hal ini terjadi. Dan juga data-data yang sangat-sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Itulah yang menjadi penyebab hal ini terjadi. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, Mas Riki, terima kasih. Selain Mas Riki, saya juga ditemani oleh rekan saya, Mas Makmun, yang akan menjelaskan tentang dampak yang akan terjadi jika isu ini tidak dicegah atau diatasi dengan baik. Kepada Mas Makmun, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Natasha. Dampak terkait kasus korupsi dana bansos COVID-19 bahwa masyarakat miskin adalah salah satu korban dari buruknya regulasi dana bantuan sosial COVID-19. Mereka menyatakan bahwa paket sembako yang mereka terima dari pemerintah sangatlah jauh dari nominal yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp300.000. Hasil dari perhitungan dan penelitian warga, mereka menyatakan bahwa isi paket sembako mereka terima hanya sekitar Rp140.000 atau sampai Rp150.000 saja. Tentu, nominal tersebut sangatlah jauh dari nominal satu paket sembako yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum, menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintah dan secara sosial berdampak kepada citra presiden karena dinilai lambat untuk pemulihan nasional. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Makmun atas penjelasannya tadi. Saya lanjut saja ya. Untuk kepada Mas Rinaldi, rekan saya yang lainnya, untuk menjelaskan rekomendasi apa sih untuk mencegah atau mengantisipasi penyelesaian
hal tersebut? Kepada Mas Rinaldi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nat. Mungkin setelah mendengar penjelasan dari Mas Riki dan Mas Makmum, kemudian di beberapa media juga yang sempat kita baca, bahwa penerimaan penyaluran bansos ini kan amburadul. Ada yang dikorupsi, kemudian ada juga yang data-datanya tidak valid dan lain-lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa bobroknya moral serta tidak profesionalisme aparatur kita dalam menjalankan tugasnya. Padahal kita ketahui bahwa bantuan sosial atau bansos ini kan merupakan salah satu niat baik dari pemerintah pusat untuk bagaimana pemulihan ekonomi secara nasional gitu kan, membantu masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak secara langsung. Nah, selanjutnya kita kembali ke pertanyaan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh bangsa kita ke depannya untuk mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Mungkin yang pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan sinergitas dan pengawasan terhadap proses pendistribusian penyaluran bansos ini, mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Nah, untuk itu perlu sinergitas antara lembaga-lembaga pemerintah, diantaranya tentunya lembaga Kementerian Sosial sebagai penyelenggara, perlu berkoordinasi dengan KPK tentunya, karena KPK kan memiliki peranan penting sebagai melakukan tindakan pencegahan. Kemudian dari aspek hukum mungkin bisa melibatkan Kejaksaan Agung maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya dari perbankan mungkin melibatkan OJK dan Bank Indonesia, karena yang kita ketahui bahwa bansos ini kan beragam, bukan hanya berupa sembako dan lain-lain, tapi ada juga bantuan yang berupa tunai, dan itu distribusinya melalui himbara atau himpunan bank milik negara. Kemudian langkah kedua yang perlu dilakukan adalah terkait hukuman atau sanksi yang berat kepada oknum yang melakukan dalam tanda kutip ya penyelewengan dana bantuan bansos atau bantuan apapun itu, hukumannya saya pikir harus berat, karena kalau kita lihat di berita di media-media sepertinya tidak ada efek jera gitu bagi para koruptor. Ketika satu ditangkap muncul lagi yang satu. Saya pikir problemnya berada di terlalu ringannya hukuman bagi para koruptor. Selanjutnya yang ketiga adalah memperbaiki prosedur maupun sistem dan melakukan inovasi dalam penyaluran bansos. Inovasi yang dimaksud di sini adalah contohnya mungkin Kementerian Sosial bisa menerjunkan personilnya langsung ke lapangan di titik-titik proses pemberian bantuan seperti itu, biar bisa mendeteksi mendeteksi masalah sejak dini. Dan yang keempat adalah melakukan manajemen perbaikan data. Nah, ini yang sangat penting seperti dijelaskan Mas Riki tadi, bahwa banyak bansos yang tidak tepat sasaran, penyebabnya karena ini manajemen data yang bobrok, gitu kan. Nah, ini selalu menjadi problem klasik di negara kita ketika menerima bantuan, selalu masalahnya adalah amburadulnya data penerima gitu. Nah, sedikit cerita bahwa pada tahun 2021 laporan IHPS BPK atau Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK itu menemukan bahwa sekitar 1,4 triliun anggaran bansos itu tidak tersalurkan ke masyarakat dan harus dikembalikan ke kas negara. Nah, kenapa harus dikembalikan dan tidak tersalurkan? Ya karena itu, karena data yang tidak valid. Ada yang nick-nya ganda, kemudian ada juga yang kakaknya ganda, ada juga yang sudah meninggal tapi terdata sebagai penerima, ada juga yang keluarga mampu tapi terdata sebagai masyarakat yang menerima bantuan dan lain sebagainya. Ini sangat disayangkan karena padahal uang 1,4 triliun itu seharusnya bisa dimanfaatkan dan tersalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kelima, mungkin ini yang solusi jangka panjang ya, untuk bagaimana mencegah hal-hal seperti ini bisa di kemudian hari bisa terjadi lagi. Jadi ini lebih ke solusi jangka panjang, mungkin perbaikan moral aparatur sejak dini. Karena kita semua sepakat bahwa
hal-hal yang seperti yang kita jelaskan tadi, korupsi dan lain-lain sebagainya, tidak akan mungkin terjadi kalau aparatur bangsa kita moralnya baik. Mungkin Indonesia bisa berkiblat ke negara-negara yang indeks korupsinya sangat rendah seperti Denmark, Selandia Baru, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa menjadi role model untuk membangun Indonesia ke depannya. Jadi seperti itu, mungkin sementara ada 4 rekomendasi atau solusi yang bisa dilakukan oleh bangsa kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rinaldi. Tapi ada yang menarik ya Mas dari pernyataan Mas Rinaldi tadi tentang bagaimana kalau penyaluran dana bansos ini diawasi langsung oleh Kementerian Sosial. Yang menarik bagi saya adalah bagaimana jika orang-orang di balik kasus ini adalah orang-orang dari Kementerian Sosial itu sendiri. Karena berkaca dari kasus kemarin, kita semua tahu siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kasus korupsi bantuan COVID kemarin. Lalu apakah Mas Rinaldi bisa menjamin integritas yang dimiliki oleh orang-orang Kementerian Sosial seperti apa? Terima kasih, Mas. Kalau berbicara menjamin, sebenarnya saya nggak bisa menjamin ya kalau misalkan pegawai itu integritas atau tidak. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya, lebih baik loh ketika personil atau pegawai Kemensos itu turun di titik bantuan ketimbang tidak ada sama sekali. Alangkah lebih baiknya ada, karena mereka tuh tugasnya hanya mengawasi, tidak terlibat langsung dalam proses pembagian bantuan. Karena proses pembagian bantuan kan sudah ditunjuk tuh vendor-vendor yang akan membagikan bantuan. Sifatnya hanya sebatas mengawasi. Seperti itu. Baik, Mas Rinaldi, terima kasih. Jawabannya saya cukup puas ya. Betul, kita tidak bisa menjamin integritas seseorang, tapi memang betul, saya juga setuju alangkah baiknya jika ada yang mengawasi dari Kementerian Sosial langsung ya. Tapi ya cukup sulit juga karena kita tahu kan, kita semua tahu penyaluran dana bantuan sosial ini tidak hanya terjadi di beberapa titik. Pastinya juga ada keterbatasan sumber daya pegawai di sana ya. Tapi ya saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Rinaldi. Saya nambahin sedikit ya. Seharusnya Kemensos itu seharusnya memberikan bantuan itu secara langsung, bukan secara melalui perantara dari pihak ketiga lagi terus ke masyarakat kurang mampu. Seharusnya begitu. Seharusnya tindakannya Kemensos bukan melalui perantara sehingga mengurangi korupsi dana bansos tersebut. Betul, kata Mas Makmun. Jika penyalurannya melalui bank memang bukan tidak ada ya, karena kita tidak bisa menjamin integritas seseorang seperti kata saya tadi. Tapi memang ketika penyaluran dana melalui bank sangat minim kemungkinan untuk dikorupsi. Karena pengawasan bank itu, terlebih bank BUMN itu sangat ketat, Mas. Ada auditor internal, ada auditor pemerintah, bahkan BPK juga mengawasi, kan? Betul. Tapi saya juga setuju dengan Mas Rinaldi. Dan di samping itu, penyaluran dana melalui bank sedikit lebih sulit ya, dan juga belum semua masyarakat melek dengan teknologi. Jadi ya memang semua ada pro dan kontranya masing-masing ya Mas. Saya punya satu topik pertanyaan yang cukup menarik nih untuk ketiga rekan saya. Bagaimana sih seharusnya peran BPK dalam pencegahan hal tersebut gitu? Dalam pencegahan, gimana sih untuk mencegah kasus korupsi dana bantuan sosial? Di mana sih perannya BPK dan bagaimana sih BPK harus berperan? Saya lempar ke rekan-rekan saya. Sebenarnya kita belajar dari kasus kemarin, mantan Menteri Sosial ya, ketika Pak Julianto Batubara ditangkap, itu sebenarnya awalnya bermula dari pemeriksaan BPK sendiri gitu. BPK melakukan fungsinya untuk memeriksa, dan ketika itu pemeriksaan BPK dipantau oleh komunitas anti korupsi
Indonesia ya, yang kemudian mereka mendesak KPK sendiri untuk mentindaklanjuti pemeriksaan tersebut. Dari pemeriksaan tersebut banyak hal yang ditemukan BPK sebenarnya, dari data yang ganda, uang yang masuk tidak ditransfer. Nah, hal-hal yang seperti itu sampai menciptakan kerugian sampai triliunan ya kalau saya baca di beritanya. Kayak gitu. Jadi BPK di sini sebenarnya sudah sangat berperan penting dalam proses bantuan sosial kemarin. Seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Nat sendiri gimana nih, kan basic Mbak Nat sendiri kan dari hukum nih ya, jurusan hukum. Dan bagaimana kira-kira proses dari BPK sendiri? Apakah menurut Mbak Nat sendiri waktu kejadian tersebut, isu-isu tersebut, BPK sudah melakukan prosesnya dengan baik? Kalau bagi saya, BPK sudah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Karena jika BPK tidak melakukan pekerjaan yang baik, kita tidak akan mengetahui kasus ini tidak akan keluar di publik, dan hal ini hanya akan menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Kenapa yang harusnya kita terima 500 tapi hanya 300 gitu contohnya kan. Kasus-kasus seperti ini bisa kembali dibasmi ya, agar tidak ada lagi oknum-oknum nakal. Kita kan mengurangi hal-hal seperti itu. Baik, kembali saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya pada siang hari ini, Mas Riki, Mas Rinaldi, Mas Mangun, luar biasa ya. Kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19 yang dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab banyak membawa dampak kerugian bagi masyarakat dan juga perekonomian di Indonesia. Kasus korupsi tersebut terjadi karena kacaunya sistem pendataan penerimaan bansos dan proses penyaluran dana bansos, serta kurangnya pengawasan dan kebijakan yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses regulasi bantuan dana COVID-19 di Indonesia. Dengan demikian, adanya kebijakan-kebijakan langkah regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, serta langkah preventif yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan negara seperti KPK, BPK, dan BPKP diharapkan dapat mengatasi korupsi di Indonesia, khususnya bagi korupsi dana bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, agar masyarakat dapat menikmati dan menerima hak-haknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Sehingga tidak ada lagi pihak-pihak nakal yang membawa kerugian bagi masyarakat dan perekonomian negara. Demikian podcast kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami harap podcast ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah menemani saya pada hari ini. Semoga kita semua tetap menjaga integritas kita semua ya, sebagai warga negara Indonesia dan sebagai calon ASN. Buah mangga, buah stroberi, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian podcast kali ini, sampai jumpa di kemudian hari. Podcast Manteps, Manado, Palu, Ternate, Makassar. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yes, mantap.